Mubazir niku termasuk dosa besar napa mboten? Ya, lek mubazir itu dihitung dosanya kecil. Tapi orang-orang yang khos atau orang yang khawas itu meninggalkan hal-hal yang kecil atau bahkan yang mubah-mubah tidak ada dosanya kalau dilakukan. Misal sampean nonton TV sing ya koyok bal-balan ya. Kan nggak ada unsur apa iki jelek. Nah, nggak ada unsur jelek. Beda ambek nyanyi-nyanyi. Lek nyanyi-nyanyi kan mungkin penyanyi ini pakaiannya koyok gini ya, sak ini. Nah, itu ada unsur maksiat melihat aurat orang. Nah, kalau di sepak bola kan enggak. Nah, tapi orang-orang yang khawas itu meninggalkan. Kenapa? Karena lebih baik mereka memilih untuk berzikir kepada Allah daripada sekedar nonton hal-hal atau membuang waktu untuk hal-hal yang mubah. Itu mubah nggak dosa. Mubah itu apa, Pak? Mubah itu boleh, artinya boleh. Boleh itu artinya boleh dilakukan atau boleh ditinggalkan. Ditinggalkan tidak berdosa, dilakukan tidak berpahala, itu mubah. Jadi ya wis oleh-oleh kowe pengen makmi lah. Nah, itu mubah. Kan bubuk mubah. Boleh tidur, boleh tidak. Nah, itu mubah. Jadi mubazir itu bisa menjadi dosa kalau dilakukan terus-menerus. Kesia-siaan. Pengen nonton bola saiki apa? Piala Dunia ya. Mulai jam 2 bengi kan. Nah, saiki mulai jam 2 bengi pengen belani gak turu. Terus menisuwe gak iso sholat subuh karena ngantuk. Atau bahkan hilang sholat subuh ini kadung asik nonton bola. Itu menjadi haram karena sudah melupakan kepada kewajiban. Tuh, jadi lihat dulu, bisa menjadi dosanya kecil, bisa menjadi besar. Mubazir itu seperti itu. Makanya orang-orang yang khawas itu apa? Orang-orang yang khusus, orang yang sudah laku tua. Nah, laku tua itu sembarang dihati-hati. Lah itu meninggalkan hal-hal yang mubazir. Bahkan yang mubah, apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia untuk dunia dan akhiratnya ditinggalkan. Nah itu. Terus mengapa Nabi Muhammad disebut Khatamul Anbiya? Nabawi. Apa? Khatamatul Anbiya. Ya apa? Ayo disusun kalimatnya sing tepat. Ya, khotamun nabi atau khotamul ambiya. Ya. Kenapa Nabi Muhammad? Khotam itu apa? Akhir atau habis, penutup. Khotam lek iki ono tamat. Tamat. Khotam, tamat. Tamat itu dari bahasa Arab juga, tamat. Tamat berarti sempurna, selesai. Khotam itu penutup atau akhir. Khotam. Ambiya, para nabi. Ambiya itu kata dari jamak dari nabi. Jadi para nabi. Kalau ambiya berarti nabinya banyak. Ngono lho maksudnya. Nah, khotamun nabiyyin, penutup para nabi itu karena Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Jadi ono saiki wong ngaku-ngaku sebagai nabi berarti palsu. Nah,
Mulai biyen iku wis ana, jamanan Nabi Muhammad iku ana saingane sing ngaku-ngaku menjadi nabi. Namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab kenapa namanya Musailamah? Tapi ana sing nyebut Musailimah. Kok disebut Al-Kadzab? Karena menipu, penipu. Bahasa kene kemprus. Penipu, lek ngomong gorotok, lek ngomong diwalak-walik bener jadi salah, salah jadi bener. Nah itu Musailamah atau Musailimah, sebutannya Al-Kadzab. Ya, itu zaman dulu sudah ada. Nah, jadi jawabannya Khotamun Nabiyyin adalah penutup para nabi. Ketika azan ada orang, ketika ada orang azan itu boleh berbicara apa enggak? Hukumnya bisa haram karena mendengarkan dan menjawab orang azan itu wajib. Berarti yang bertentangan lawannya wajib adalah haram. Lawannya makruh adalah sunnah. Nah mubah karena lawane. Karena di tengah-tengah ijenan mubah karena lawane. Kelompok kanan, yang paling kanan sini adalah haram, yang di sini adalah makruh. Kanan yang di sini adalah halal, yang di sini adalah sunnah. Terus yang di sini ini adalah mubah, yang di sini adalah makruh, yang paling berat adalah haram. Bentangannya seperti hukum itu ada 5. Nah, kalau orang bicara atau enggak bicara, nonton TV diterusno, gak gelem ngrungokno azan, atau sedang apalah sing gak ngrungokno azan, hukumnya haram. Nanti kata Rasulullah diancam apa ancaman nih? Apa kamu ngomong? Dibuat budak tidak mendengar ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Jadi bahaya. Pean dek kene salah iso dibenakno ya. Tapi kalau sudah masuk kuburan, sudah ada di padang mahsyar, bagaimana orang benakno kesalahan ini? Kan nggak bisa. Sudah nggak bisa taubat lagi. Makanya ayo di hati biar selama hidup kita yo gak mungkin lah wong iku suci terus bersih terus, gak mungkin, mesti ono salahe, tapi ojo nemen-nemen gitu loh. Dan sering-sering minta ampun kepada Allah, bilang apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi selain istighfar ada cara lain untuk minta ampun juga, termasuk bilang la ilaha illallah yang banyak. Terutama lanya panjang, dipanjangkan. La ilaha illallah. Jadi alon-alon ambil diresapi di dalam hati. La ilaha illallah. Dibaca itu di dalam hati ini kok betul-betul. Ndak apa-apa. Tapi sing enak ambek diucapkan di mulut. Kenapa? Biar mulutmu, lambemu, lisanmu itu terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, terutama kalimat tauhid seperti la ilaha illallah. Cekak biasa ngomong sing gak genah atau ngomong sing gak ada guna. Jadi biasakan ucapan lisanmu, mulutmu itu dengan mengucap yang baik-baik. Nah, jadi engko lek lisan ini terbiasa dengan ucapan yang baik-baik, maka mulutmu akan dijaga oleh Allah. Jadi tadi apa? Hukumnya haram orang yang tidak mendengarkan adzan dengan ancaman dibuat tuli ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Rasulullah ketemu Khadijah itu di Mekah. Di oma wong Rasulullah itu pernah jadi anak buah Khadijah.
Makanya ya di Mekah. Dan Khadijah termasuk Rasulullah sendiri kan orang Mekah, lahir di Mekah, terus tinggalnya juga di Mekah. Nah, ketemunya yo termasuk di rumahnya Khadijah, karena Rasulullah itu anak buah Khadijah untuk berdagang ke Syam. Itu jadi dulu yang menitipkan Rasulullah sebelum Rasulullah ya, sebelum diangkat menjadi Rasul, katakan sekarang namanya Muhammad, yang menitipkan Muhammad waktu itu ke Khadijah itu adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Jadi Rasulullah dulunya itu ikut Abu Thalib. Ya, kemudian karena Abu Thalib sudah sekian lama bertahun-tahun ngurusi Rasulullah, gedekno Rasulullah, terus akhirnya Rasulullah itu ingin mandiri. Anaknya Abu Thalib itu akeh, tapi Abu Thalib bukan orang kaya, sehingga Rasulullah itu ingin mandiri dan kalau bisa membantu pamane. Terus bilang ke pamane, umpama gini, "Man, saya ingin kerja di tempat lain. Mbok ya saya diizinkan untuk kerja di tempat lain." Dari pamane, "Ya, saya punya kenalan orang kaya yang biasa berdagang ke Syam. Dia itu perempuan cantik, pol cantik wis pokoknya." Nah, bisa ngembak kanok saingan iklan. Terus akhirnya dititipkan ke situ. Rasulullah ini orangnya jujur. Suwe-suwe sing lamar sapa? Khadijah malahan sing jaluk, bukan Rasulullah ngelamar Khadijah, tapi Khadijah yang ngelamar Rasulullah. Itu loh orang baik, makanya kamu jadi seperti itu. Kamu jadi orang yang berprestasi, maka kamu akan dikejar wanita. Sing wanita juga begitu, kalau jadi orang yang berprestasi akan dikejar-kejar laki-laki. Jadi panggillah mereka dengan prestasimu. Sekolah ya sing pinter, ngaji ya sing pintar. Seperti Rasulullah, orangnya jujur, orangnya pinter. Wis akhirnya jeragan bos si Khadijah ini seneng. Akhirnya dilamar. Ya. Apa doa sih bisa menghapus kesalahan salah tadi? Oh, ada. Pertama, tobat dulu. Kemudian setelah bertobat, melakukan tobat itu apa syaratnya 3. Tobat itu ada 3. Pertama, menyesali perbuatan yang lama. Wis aja muni 80 tahun. Nabi Adam itu umure piro? 800 tahun katanya ya umur Nabi Adam. Nabi Nuh malah sing 1000 tahun. Nah, kesalahan satu saja itu minta ampunnya sekitar 200 tahun. Satu kesalahan apa kesalahan Nabi Adam? Makan buah kunci itu kan. Satu, gantek kakean buah. Sik kae dicakotan, sak cakotan langsung pakaiane merotol. Ambil Ibu Hawa juga sama-sama telanjang. Kemudian oleh Allah dikeluarkan dari surga. Setelah keluar dari surga turun ke bumi, dipisah lagi. Ibu Hawa ada di Jeddah, Nabi Adam ada di India. Satu kesalahan hukumannya seperti itu. Gak nyolong loh itu. Nek melanggar peraturan, Nah, sekarang dosa Nabi Adam saja atau dosa orang-orang yang usianya mungkin ya panjang-panjang kayak umat Nabi Nuh barang itu. Bagaimana cara menghapusnya? Jangankan 80 tahun, mungkin ratusan tahun.
tetap dengan bertobat, menyesali perbuatan yang lama. Kemudian yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi. Ketiga, islah. Islah itu melakukan perbuatan baik, melakukan perbaikan. Lek biyen seneng mendeman, saiki gak arep mendem ngombene. Lek biyen niku lek gak towak bir ngono iku gak puas. Saiki ganti es teh, ngono. Utawa kopi, ngombene ngono-ngono to. Itu namanya islah, melakukan perbaikan. Biyen nyolongan, saiki gak nyolongan. Biyen suka omongane adu-adu ambek koncone, iku saiki gak seneng. Malah saiki seneng mempersatukan. Lek ana wong tukaran dipersatukan. Itu. Jadi pertama yang kalau doa sih enggak, doa itu istighfar. Doa itu istighfar, minta ampun kepada Allah agar dosa yang selama apapun, sebesar apapun, ampunan Allah itu lebih besar. Allah sudah berjanji, apabila kamu membawa dosa sepenuh bumi, seandainya bumi ini tertutupi oleh dosa-dosamu, kemudian engkau datang kepadaku, kata Allah, maka ampunanku lebih besar daripada dosa-dosa. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun, selama apapun, jangan cuma 80 tahun, 1.000.000 tahun pun, kalau kita masih ada keyakinan untuk bahwa Allah itu Maha Pengampun, kemudian kita minta ampun kepada Allah dengan istighfar yang banyak dan bertobat, menyesali semua perbuatan yang lama, maka Allah akan cepat mengampuni. Dan itu banyak contohnya orang-orang dahulu yang sudah tua kemudian baru masuk Islam. Orang kafir, jangankan punya dosa, orang kafir itu elek-elek wong. Untuk ukuran kita ya, ukuran mereka ya mereka punya ukuran sendiri. Ukuran kita wong kafir itu elek-elek wong karena tidak menyembah kepada yang memberikan kehidupan, memberikan kenikmatan. Siapa? Allah. Gak mau menyembah, mengingkari Allah. Itu berarti elek-elek wong. Ayo pen, dikei apa-apa, itu gak diakoni. Miko dikei tama duit, oleh miko lali gak sangu. Mari kono tama nggawa duit 10.000 sangune. Terus miko dikei. Mari kono meneh genten tama sing gak nggawa duit, miko sing nggawa duit. Kok miko muni kapan pentek? Nah wingi ku tak kei 2.000. Ngono. Terus lah miko ini termasuk yang jelek. Wis jelas wingi dikei duit kok gak diakoni. Apalagi kita diberikan kehidupan, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan apapun oleh Allah. Dikei duit dikon matur suwun nek 2.000, apalagi kehidupan yang harganya mahal, nggak terukur kalau dinilai uang. Itu jadi begitu. Tapi orang kafir kemudian masuk Islam, menyatakan syahadat, walaupun dia berusia 100 tahun baru masuk Islam, tetap diampuni oleh Allah. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Yang penting yakin di dalam hati bahwa Allah pasti mengampuni. Fungsi kopiah itu untuk apa? Nah, kopiah koyok ngene ya. Nah, ya apa ya? Tidak ada sunnah, tidak ada. Tapi Rasulullah kan nggak pakai kopiah. Sorban ditutup nang ini. Dulu kan nggak ada kopiah, cuma ada kain. Nah, cuma kenapa kok sekarang ada kopiah macam-macam ini ya, ono ngene, ono macam-macam. Tambah iku apik ono kaya anten. Ono ICPRP.
Ya itu niru-niru surban. Kalau Rasulullah itu orang Arab dulu memang tradisinya pakai surban. Nah kalau niru surban ya oke lah. Kayak arek-arek pondok atau ustadz-ustadz, kiai-kiai pakai surban kemana-mana, monggo itu meniru Rasulullah berarti sunnah. Terus bagaimana dengan kopiah? Insya Allah kopiah itu ada pahalanya. Paling tidak kopiah itu menutupi rambut. Nah, menurut paham Syafi'iyah, rambut kalau sampai jatuh 1 lembar saja nang batuk, itu nanti akan kalau dipakai sujud terus terhalang oleh batu, terhalang oleh 1 lembar rambut saja, maka sujudnya batal. Kalau sujudnya batal berarti sholatnya juga batal. Ini menurut Syafi'iyah, Imam Syafi'i. Nah tapi imam-imam yang lain tidak seperti itu. Awak dewe meyakini 4 imam ini. Pertama Imam Dudu, Imam siapa? Yang paling tua Imam siapa? Gurune Imam Maliki. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Yang kedua ini muridnya Imam Maliki. Muridnya Imam Maliki Imam Syafi'i. Muridnya Imam Syafi'i Imam Hambali. Kita meyakini 4 ini. Mau pakai yang mana? Insya Allah semuanya benar. Cuma di Imam Syafi'i 1 lembar rambut maka akan membatalkan sujud. Kalau sujudnya batal berarti sholatnya juga batal. Nah akhirnya kupluk ini berfungsi untuk menahan rambut yang jatuh ke batu. Gitu loh. Akhirnya menjadi apa? Menjadi ikut wajib. Tapi enggak, jangan bilang wajib lah. Kayak abang ini gak ada rambutnya ya apa? Ya mau apa sing lugur nang kene? Paling telek cecek ya. Itu, ini karena rambutnya. Masih gak kuplukan ya gak apa-apa. Jadi asal hukum ini, hukum kupluk ini adalah mubah, insya Allah begitu. Mubah itu artinya boleh dipakai. Tapi kalau memang untuk menutupi rambut, kayak pean rambutnya si akeh ngono, kayak apa ya segala rambutnya. Nah, agar tidak jatuh nang mana batuk waktu sujud, menghalangi batuk waktu sujud, maka kupluk ini menjadi wajib. Itu. Gak ngai kupluk apa-apa saja nih. Pokoknya batuk, rambutnya nggak sampai menghalangi batuk waktu sujud. Ono 1 lembar tok ae. Menurut paham Syafi'iyah tapi lihat, menurut paham Syafi'iyah, abang durung tahu nemu hadise hal yang membatalkan sholat itu termasuk rambut yang menghalangi apa sujud. Abah durung tahu nemu. Mbungko kapan-kapan digoleki maneh. Bae ono tapi abah durung roh. Lek ono dalile teko hadis. Lek Quran jelas gak ono. Lek hadis biasai ono tapi opo ono soal itu dicari dulu ya. Nah, terus Imam Syafi'i kok duwe alasan ngono bahwa 1 rambut saja menghalangi batuk untuk pada waktu sujud itu sujud batal. Abah juga gak ngerti kenapa ada alasan seperti itu. Nah, oh. Nah, ghibah itu dosa ya gede. Ghibah itu apa sih? Ngerasani. Ini surat Al-Hujurat, insya Allah ayat 11 tentang ghibah. Itu terus Allah itu mengatakan, apakah kamu tega makan daging batang, apa ngarangnya? Bangkai. Nah,
bangkai saudaramu sendiri. Ya jadi ghibah itu disamakan makan bangkai. Loh makan tikus saya haram apalagi makan bangkai. Berarti lebih haram. Manusia lagi, bangkai ini manusia lagi. Duduk bangkai tikus ya, bangkai manusia. Berarti jauh lebih haram dosanya. Makanya kita hati-hati, mulut ini jangan sampai gampang-gampang ngerasani wong. Iya lek ganggu terus keperucut nang fitnah atau keperucut nang hasud. Hasud itu apa? Hasud itu iri dengki. Fitnah itu menuduh orang tanpa dasar. Wong gak nglakoni ngene diarani nglakoni. Wong gak berbuat ngene diarani berbuat. Nah, itu namanya fitnah. Hukumnya lebih besar daripada membunuh. Karena kenapa kok lebih besar daripada membunuh? Karena fitnah itu membunuh secara perlahan. Karuan wong dipateni dur, ditembak pisan langsung mati. Tapi lek dibunuh karakternya, akhirnya misalnya Ican difitnah, Ican mari pacaran ambek Iko, cewek di kono, rambutnya keriting, kribul, wah ngono ya. Ngene sepi-sepi nang kono, umpama iki. Padahal Ican waktu itu di rumah. Tapi ana wong ngono. Ngarani Ican ngono. Nah, itu namanya fitnah. Terus akhirnya apa yang terjadi? Ican isin. Wong tuane Ican nelok isin. Anakku kok ngono ya dadine yo. Akhirnya yang dipermalukan bukan hanya satu orang Ican saja, tapi orang tuanya juga ikut malu. Nah, ini namanya membunuh karakter, membunuh secara perlahan. Lek Ican kuat imane, maka dia akan bertahan, membuktikan bahwa saya tidak melakukan itu. Tapi lek Ican gak kuat imane, bisa-bisa bunuh diri atau paling tidak moro. Kan saiki sik sekolah ya, leren sekolah minggat nang ngene ndi. Akhirnya gak karuan kan uripe Ican kan. Nah, gara-gara difitnah. Nah, itu loh fitnah itu elek. Jadi membunuh tetapi secara perlahan. Maka nih, ayo kita berusaha menjadi orang yang baik. Jangan gampang bicara sing aneh-aneh. Ojo gampang buka aib orang, kata Nabi. Orang yang membuka aib orang lain tidak akan mati orang itu sebelum melakukan perbuatan seperti yang orang yang dibuka aibnya itu. Tama muni miku. Munine tama anggai lho. Wingi mari nyolong bencite maktul. Hanya nih yo, angga mari nyolong bencite maktul. Tapi diceritakno nang miku. Nah, ini namanya membuka aib. Seharusnya Tama itu menasihati Angga. Enggak ojo ngono. Mbok njaluk nang wong mbok lak dikeki. Ojo nyolong. Gak ilo. Dosa, haram. Barang yang dimakan haram. Seharusnya seperti itu, bukan diewer-ewer malah dikandak-kandakno nang miku, nggo nang liyane. Nah, itu namanya membuka aib. Nah, nanti hukuman bagi Tama tidak akan mati-mati Tama sebelum nyolong pencit koyok sing dituduhkan kepada Angga. Temen Angga memang benar nyolong pencit maksul, tapi kan gak oleh dibuka, malah kudu ditutupi. Kudune ditutupi. Saumpama ya Miko ngarani, "Lho, ya bener ta?" Takon yo, Miko nang ngene Arya takon. "Bener ta? Sapa Angga wingi nyolong pencit maksul?"